Masih bersama kami di Presisi Siang. Kita ke informasi lalu lintas pemirsa. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi saat ini dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Berikutnya kita bergeser ke Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Tuparef yang akan menuju ke arah Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam situasi kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan berikutnya kita bergeser ke Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Kertasuro maupun Klaten yang akan menuju ke arah jalan alternatif Purwodadi Grobogan dalam situasi relatif lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan untuk lalu lintas dari arah Sragen yang akan menuju ke arah Klaten dalam situasi lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang dalam situasi relatif lancar dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi kondusif lancar. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat dikarenakan adanya pasar. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Kapolres Jember yang baru, AKBP Bobi A. Chandra Putra, disambut dengan prosesi tradisi pedang pora yang penuh hikmat di halaman Mapolres Jember, Polda Jawa Timur. Penyambutan dimulai dari akan memasuki gerbang utama Mapolres Jember dengan iringan Mars Bayangkara dari drum band Kabupaten Jember dan sambutan hangat AKBP Bobi oleh polisi cilik yang mengalungkan bunga sebagai simbol penerimaan. Deretan jajaran kehormatan bersiap membentuk formasi pedang pora dengan taburan bunga melati yang mengiringi langkah Kapolres baru sebagai simbol penyambutan kehormatan untuk perwira menengah Polri. Acara penyambutan ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar Polres Jember, mulai dari Wakapolres Jember, Kompol Ferry Darmawan, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, perwira, personil Polri, ASN, hingga anggota Bayangkari Cabang Jember. Diketahui AKBP Bobi A. Chandra Putra sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lamongan Polda Jawa Timur dan kini menggantikan AKBP Bayu Pratama Gubunagi yang dipercaya mengemban tugas baru sebagai Wakapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Tradisi pedang pora ini menjadi simbol kekuatan, kehormatan, dan semangat kebersamaan dalam menyambut pimpinan baru yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Polres Jember. Dari tim Humas Polres Jember Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mematangkan pengamanan perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, sejumlah ketua serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang kembali menemui Kapolres Serang. Kapolres Serang Polda Banten AKBP Condro Sasongko menyambut baik inisiatif pelaksanaan May Day 2025 yang akan diisi dengan kegiatan bakti sosial. Dan ini menunjukkan bahwa semangat May Day 2025 bisa disalurkan dengan cara yang positif, damai, dan membangun solidaritas. Baik antar buruh maupun dengan masyarakat umum, ini adalah suatu hal yang positif.
May Day identik dengan aksi unjuk rasa. Sementara itu Kapolres Serang berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan setiap tahunnya agar bisa menjadikan peringatan ini sebagai ajang silaturahmi, berbagi, serta mempererat sinergi antara buruh, pemerintah, dan aparat keamanan. Kapolres Serang juga berharap masyarakat mendukung dengan rencana buruh ini, begitupun instansi terkait, agar bisa memfasilitasi peringatan buruh ini bisa berjalan dengan baik. Sebab perlu adanya dukungan dari instansi terkait agar rencana rekan buruh ini bisa berjalan dengan baik. Dari tim Humas Polres Serang Polda Banten melaporkan untuk Politik. Kapolres Batu Polda Jawa Timur, AKBP Andi Yuda Pranata, bersama Wakapolres Kompol Danang Yudanto dan jajaran PJU Polres Batu turun langsung ke lapangan dalam kegiatan patroli sambang di Desa Kelurahan Temas Kota Batu. Bersama perangkat kelurahan, patroli ini dilakukan untuk memantau kondisi Kamtipmas serta membangun komunikasi dan kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Sebab menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama. AKBP Andi Yuda Pranata mengucapkan terima kasih atas sinergi Polres Batu yang konsisten menjaga wilayah Kota Batu tetap aman. Kolaborasi seperti ini adalah kunci menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta harmonis untuk warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Selain untuk menjaga komunikasi, jajaran Polres Batu juga menyampaikan untuk saling menjaga kerukunan antar warga, agar lingkungan juga tetap terjaga dari gangguan Kamtipmas. Dari tim Humas Polres Batu Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memastikan pengamanan dan pengawalan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan aman dan kondusif, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Maesa Sugriwo melaksanakan pengawalan dan pengamanan jalur kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Palembang pada Rabu 23 April 2025. Jajaran Polda Sumsel menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personil bahwa pengamanan kunjungan RI 1 merupakan tugas strategis yang memerlukan koordinasi kuat antara unsur TNI dan Polri, termasuk dari Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, serta jajaran Polres Banyuasin dan Ogan Ilir. Pengamanan dan pengawalan ini berfokus pada rute dan lokasi kunjungan Presiden. Pengawalan ini berlangsung dalam suasana tertib dan lancar, mencerminkan kesiapan penuh aparat kepolisian dalam mendukung kelancaran agenda kunjungan kerja Presiden di wilayah Sumatera Selatan. Dirlantas Polda Sumatera Selatan memberikan arahan pengamanan dan pengawalan serta penempatan personil di lapangan untuk memastikan kelancaran, terutama di titik-titik potensial kemacetan. Dari tim Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital atau Wadir Pamopvid Polda Kalimantan Barat, AKBP Marupa Sagala, selaku perwira pengamat wilayah program ketahanan pangan di Polres Sakadau, melakukan kunjungan maraton ke sejumlah lokasi pertanian jagung hibrida di Kabupaten Sakadau, Rabu 16 April 2025. Dan dalam kunjungan yang dimulai dari Desa Tamang, Kecamatan Nangamahap, AKBP Marupa hadir dalam kegiatan panen jagung hibrida yang ditanam sejak 23 Desember 2024 oleh sekelompok tani Sungai Kelincir. Hasil panen yang mencapai sekitar 500 kg ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan lahan tidur dapat memberikan hasil produktif. Panen ini adalah bukti bahwa petani mampu menghasilkan, namun hilirisasi dan pemasaran hasil panen juga harus jelas. Ini menjadi perhatian kita bersama. Selain panen, AKBP Marupa didampingi Wakapolres Sakadau, Kompol Asep Mustafa Kamil juga mengecek perkembangan lahan jagung di sejumlah desa. Salah satunya di Desa Rirang Jati, Kecamatan Nangataman. Di lokasi ini benih jagung hibrida yang ditanam menunjukkan pertumbuhan baik dan potensi memberikan hasil maksimal. Dalam dialog bersama petani dan penyuluh lapangan, AKBP Marupa menekankan pentingnya teknologi pertanian dan kolaborasi lintas pihak.
Dari kepolisian tentu siap mendukung melalui pelatihan dan pendampingan oleh Bintara Penggerak Ketahanan Pangan serta PPL agar hasil pertanian meningkat. Namun tidak semua titik menunjukkan perkembangan positif. Di Desa Nanga Mahap dan Desa Rawak Hilir, tanaman jagung justru mengalami kendala serius. Tanaman tanpa kerdil tidak terawat, bahkan sebagian gagal tumbuh akibat hama, kekurangan nutrisi hingga kurangnya pengetahuan petani terkait pemupukan. AKBP Marupa menegaskan bahwa program ketahanan pangan adalah bagian dari program strategis nasional yang harus dikawal secara serius. Sebab ketika tidak ada pengawasan, penggerakan, dan perawatan dari kelompok petani, maka hasilnya pun jauh dari harapan, dan ini harus jadi evaluasi menyeluruh. Jajaran Polda Kalbar menyampaikan terima kasih kepada para kepala desa dan penyuluh lapangan yang tetap mendukung penuh program ketahanan pangan, khususnya yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Humas Polres Kadau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Army Polda Papua menggelar acara penyambutan yang meriah untuk Kapolres baru, AKBP Ruben Palayukan, pada Rabu 23 April 2025. Kedatangan AKBP Ruben Palayukan disambut langsung di pintu utama Mapolres Army dengan tarian adat Sarmi dan pengalungan kain tervo oleh Ondo Afi Kasukwe. Suasana penyambutan semakin hikmat dan berwarna dengan jajaran hormat dari personil Polres Army. Dilanjutkan dengan pengalungan bunga sebagai simbol selamat datang oleh Wakapolres Army, Kompol Aser Borom, serta tradisi pedang pora yang menambah pesan sakral. Seluruh keluarga besar Polres Army turut hadir dalam momen bersejarah ini, termasuk Wakapolres, Kompol Aser Borom, pejabat utama, para Kapolsek, perwira, serta personil Polres Army. AKBP Ruben Palayukan sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Papua, menggantikan Kompol Suparmin yang kini mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres MAPI. Pergantian jabatan Kapolres Army ini sesuai dengan surat telegram Kapolri terkait mutasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum tiba di Mapolres Army, AKBP Ruben Palayukan bersama dengan sejumlah PJU Polda Papua dan Kapolres jajaran yang juga mengalami pergantian tugas dan jabatan telah mengikuti acara serah terima jabatan atau sertijab di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua. Upacara sertijab ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Patri G.R. Renwarin. Pada Sabtu 12 April 2025, usai prosesi penyambutan yang penuh kehangatan, Kapolres Army AKBP Ruben Palayukan bersama istri menuju Aula Polres Army untuk memberikan arahan yang diikuti oleh seluruh personil Polres Army. Memberikan arahan ini menjadi momen perkenalan resmi Kapolres baru kepada seluruh jajaran Polres Army serta penyampaian arahan awal terkait tugas dan tanggung jawab ke depan. Dengan kedatangan AKBP Ruben Palayukan ini diharapkan Polres Army dapat terus meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga Kabupaten Sarmi. Dari tim Humas Polres Sarmi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.